Saya sampaikan di dalam pidato saya minta mulai dari Bungka sebagai pengelola maupun pengunjung ke sini kita tetap memakai ya SOP kesehatan. Di depan sana tadi ada cuci tangan ya, dan tidak boleh masuk ke sini tanpa masker, dan itu nanti akan didenda. Apakah denda itu berupa denda uang atau denda nanti berupa dia harus membersihkan lingkungan sini. Nah, jadi dengan adanya peresmian hari ini, ya mari saya harapkan pertama masyarakat yang ada di sini, ya di Lakan Bilem ini, mereka bisa menjaga lingkungan, bisa berhidup pola bersih untuk menghadapi COVID ini, dan mereka perketat SOP terhadap pengunjung-pengunjung. Itu tadi saya sudah komunikasi dengan petinggi. Pak, mengenai sarana transportasi menuju ke daerah ini Pak, terutama yang dari luar Pak, untuk ke dalam sini bagaimana nanti pemerintah daerah mungkin Pak untuk? Ya, untuk sarana transportasi terutama jalan, ya. Ini tahun 2021 ini kita anggarkan 35 miliar. Mulai dari simpang sana, di mana yang belum tersambung sampai ke Lingau. Dan itu kita sudah hitung, itu nanti sampai ke Lingau sekitar biaya itu cukup untuk penyelesaian yang belum ini. Karena ini lagi sedikit spot-spot. Nah, kita sudah hitung itu dan itu cukup. Nah, bahkan nanti sampai tahun 2022 itu sudah arahnya masuk ke Merang, searah ke Kalteng. Nah, kita ingin nanti transportasi ini, kenapa kita harus bangun transportasi? Karena biar apa program kita, kalau transport ini tidak ada, sarana jalan ini tidak ada, tidak mungkin bisa jalan dengan baik. Ya, itu kuncinya. Nah, kalau jalan ini ada, bagus, program-program yang lain pasti ngikuti. Tapi kalau transportasi ini jalan ini tidak ada, tidak akan bisa jalan segala program itu. Karena ekonomi dan sebagainya ini adalah sarana transportasi yang penting kita utamakan. Ya, jadi itu maka daerah Lakan Bilem ini dengan Lingau ini saya sudah mencanangkan ini nanti menjadi sentra pertanian, perkebunan, bahkan juga objek-objek wisata. Pak Bupati, ini kan kampung Lakan Bilem ini berkembang dengan inovasi desanya dengan memanfaatkan dana desa sehingga terciptanya tempat wisata seperti ini. Apa yang didorong dari pemerintah Pak untuk desa-desa agar bisa seperti ini misalnya Ya, contoh misalnya? Saya sudah di mana-mana pidato, saya minta seluruh kepala kampung harus jeli dan membuat perencanaan yang bagus sesuai dengan potensi-potensi yang ada. Kita hanya dua, alam dan budaya. Ini yang perlu kejelian. Bahkan ini tadi saya sudah sarankan sama Pak Petinggi dengan camat, ini harus ada konsultannya nanti untuk merancang ini supaya dia betul-betul bagus dipandang, daya tariknya bisa bagaimana mengundang orang ada niat datang ke sini,
dan datang ke sini dengan rasa yang aman, rasa segar dan lain sebagainya. Makanya pohon-pohon ini jangan sampai ini dimatikan, ya. Bahkan sampai seberang sana. Jadi ini nanti direncanakan dengan matang. WC ini nanti itu pindah ke atas sana, tidak boleh di depan sini. Ini sudah konsultasi dengan ini. Jadi ini nanti betul-betul dirancang ya, supaya menarik orang, termasuk para wartawan. Siapa? Nah, dan saya tadi pesan, saya akan pertemukan mereka nanti dengan BPD. Jadi BPD nanti mengimpas ke sini, di sini harus ada homestay. Nah, lalu nanti dengan ada homestay itu orang pasti datang bawa keluarga, nanti dia istirahat, dia bisa tidur, menikmati lingkungan ini. Jadi dia bisa hari Jumat, Sabtu, Minggu pulang. Nah, homestay ini nanti akan mendongkrak ya yang lain. Dia kalau belum ada homestay ini, dia sebentar dia pulang. Karena dia mau istirahat, mau capek, nggak ada tempat. Jadi homestay itu sangat mendukung, ya nanti Pak Camat tua kalau ada homestay bisa bermalam di sini. Mendukung ekonomi masyarakat Ya, sekitar Pak ya. ya. Dan nanti yang jualan-jualan ini nanti kita buat yang teratur dan dia harus mundur lagi sampai ke dalam sana. Kita buat nanti harapan kita dengan program yang jangka panjang supaya lebih permanen. Ya, seperti di Melak itu apa namanya, di Melak itu apa nang? Depan pasar itu. Shelter Pak. Shelter. Nah, seperti shelter. Tempat mereka nanti. Nah, itu lebih indah nanti. Orang lebih nyaman ya, duduk bisa bisa. Ini baru permulaan. Saya yakin nanti di sini akan lebih ramai lagi. Terkait pengelolaannya seperti apa Pak nanti? Itu melalui BUMKA, ya Badan Usaha Kampung. Apakah nanti ke pemerintah kampung atau ke pemerintah daerah juga? Pemerintah kampung. Nanti ada kercis apa segala macam itu kerjasama dengan Dispenda. Nanti kalau sudah teratur baik baru. Untuk sementara ini silakan dulu kampung dulu Pengelolaan. ya. Dan ini mereka sudah bisa membagi-bagikan tadi satu contoh penyerahan sembako itu dari hasil sini. Dan nanti mereka juga bisa kerjasama dengan PKK. Jadi PKK nanti bisa membantu ya kepala kampung, aparat kampung dengan masyarakat, nanti bisa makanan bergizi untuk orang usia lanjut dengan anak-anak.